Selamat malam. Selamat malam Bu Regina, Suster, dan semua yang hadir. Selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Ya, kita lanjut lagi dengan pengajaran kita yang lalu. Ya, kerahiman merupakan jalan kehidupan kita. Jadi kita lanjut. Sebelum yang lalu-lalu telah kita pelajari 2 kali. Yang ketiga kali ini adalah yang memegang peranan penting dalam melaksanakan itu semua adalah kerendahan hati dan ketaatan. Jadi di dalam melakukan semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita melalui Alkitab dan yang lain-lainnya juga kita meneladani kehidupan Yesus yang selalu taat kepada Bapaknya. Dari sini kita coba melihat kembali apa keutamaan dari Santa Faustina Kowalska. Keutamaan dari sifatnya ya. Dari Santa Faustina Kowalska ini, Bunda Maria berkata kepada Santa Faustina, "Aku ingin putriku yang terkasih agar kamu mengamalkan 3 kebajikan yang paling aku sayangi, yang paling aku kasihi." Jadi itu ada tercatat di buku harian Santa Faustina nomor 1415. Bunda Maria berbicara kepada Santa Faustina pada bulan Desember tahun 1937. Aku ingin putriku yang sangat kukasihi agar engkau mengamalkan 3 keutamaan yang kuanggap paling berharga dan paling menyenangkan Allah. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati dan sekali lagi kerendahan hati. Keutamaan yang kedua adalah kemurnian. Keutamaan yang ketiga adalah kasih akan Allah. Sebagai putriku, engkau harus memancarkan ketiga keutamaan ini secara istimewa. Ketika percakapan itu berakhir, Maria mendekapkan aku ke hatinya dan menghilang. Ketika inderaku sudah bisa digunakan kembali, hatiku menjadi sangat tertarik pada kebajikan ini. Dan aku mengamalkannya dengan setia. Mereka seolah-olah terukir di hatiku. Itu indah sekali ya. Ini awal pertama yang membuat Santa Faustina betul-betul mengukirkan di dalam hatinya kebajikan ini. Jadi ingat 3 kebajikan itu adalah kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Itu adalah dasarnya. Tanpa kerendahan hati, tanpa kemurnian, bagaimana kita bisa mengasihi Allah Bapa, Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, kita harus mulai dari kerendahan hati, taat, hidup dalam kekudusan, dan lanjut ke depannya. Jadi, kita belajar bagaimana menikmati ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan pada Alkitab adalah jalan menuju kerendahan hati dan kehidupan yang memuaskan. Jadi dasar kita semua adalah pada Alkitab.
Tertulis di dalam kitab Mikha bab 6 ayat 8, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, ketaatan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ketaatan yang rendah hati adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita. Ketaatan kepada Tuhan harus mengalir dari rasa mencintai dan percaya kepadanya. Menghormati bahwa jalannya adalah yang terbaik bagi kita. Ketaatan kepada Tuhan, memahami apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Tanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saya dan Anda semua menolak kerendahan hati dalam hidup kita? Sudahkah kita menerima atau mau melakukan atau mau berendah hati? Apakah kita menaati Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini? Maka dari itu, mulai sekarang taatlah kepada Tuhan dan jangan lagi keras kepala. Itu tertulis di dalam kitab Ulangan bab 10 ayat 16. Maka dari itu, mulai sekarang taatlah kepada Tuhan dan jangan lagi keras kepala. Ayat ini mengatakan kita punya pilihan untuk menaati Tuhan atau keras kepala. Hanya dua pilihannya. Kita bisa berhenti bersikap keras kepala. Bagaimana kita membuat pilihan sederhana itu? Sederhana belum tentu mudah. Tuhan tidak mencari ketaatan dalam hal menyesuaikan diri dan mematuhi aturan. Ketika Tuhan meminta ketaatan, apa sebenarnya yang dikatakan olehnya? Jadi kita melihat kembali dari pembelajaran Alkitab, kita belajar bahwa ketaatan kepada Allah harus diwujudkan dengan mengasihi dan mempercayainya, serta menghormati bahwa jalannya adalah yang terbaik bagi kita. Bahwa itu bukan sekedar kewajiban, dan itu memerlukan kerendahan hati untuk bisa meresapi isi dari Alkitab tersebut. Kita harus mencari Tuhan dan menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Berarti kita harus merendahkan diri dan mengakui bahwa kita membutuhkan dan menginginkan hubungan yang erat tersebut dengan Tuhan. Kerendahan hati juga mendatangkan kesembuhan. Di kitab 2 Tawarik bab 7 14 ya, ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kerendahan hati dimulai dengan berdoa dan mencari Tuhan. Harus menghentikan dosa apapun dalam hidup yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saat kita merendahkan diri, Tuhan berjanji akan mendengarkan kita. Dia menjanjikan pengampunan dan kesembuhan. Di dalam bacaan tadi bahwa bayangkan tanah kita saat ini, kita sangat membutuhkan kesembuhan dari penyakit, rasisme, ketidakadilan sosial, dan banyak lagi. Penyembuhan merupakan hal yang menarik bagi semua orang saat ini, dan dengan rendah hati meminta bantuan Tuhan adalah cara untuk memulai penyembuhan itu. Bagaimana cara mengubah pikiran kita tentang kerendahan hati? Jika kita ingin menaati Tuhan dengan rendah hati, pertama-tama kita harus mengubah pola pikir kita tentang kerendahan hati. Kita perlu memahami bahwa memiliki hati yang rendah hati, dan semangat yang rendah hati adalah hal besar yang Tuhan inginkan dari kita. Ingat tadi yang waktu awal pertama pembukaan mengenai Bunda Maria berbicara kepada Santa Faustina, 3 kebajikan itu, keutamaan ketiga kebajikan itu kerendahan hati, dan sekali lagi kerendahan hati. 3 kali Bunda Maria menyebutkan kerendahan hati kepada Santa Faustina. Jadi ini sungguh-sungguh 3 keutamaan yang dianggap Bunda Maria paling berharga dan paling menyenangkan Allah. Jadi di sini juga kita telah melihat kita perlu memahami, memiliki kerendahan hati, dan semangat kerendahan hati adalah hal besar yang Tuhan inginkan dari kita. Di dalam Mazmur 51 ayat 17 ya, pengorbanan yang dikehendaki Tuhan adalah jiwa yang rendah hati. Tuhan, Engkau tidak akan menolak seseorang datang dengan hati yang rendah hati dan bersedia menaatimu. Kerendahan hati bukanlah sesuatu yang dianggap enteng oleh Tuhan. Semangat yang rendah hati dan hati yang rendah hati membantu kita untuk bersedia mentaati Tuhan. Jadi, kita semua tanpa ada kerendahan hati, kita tidak bisa memulai belajar mentaati Tuhan. Karena ada kesombongan dalam diri kita. Bagaimana kita bisa membaca Alkitab tersebut? Bagaimana kita mau mentaatinya? Jadi kunci utama adalah kerendahan hati. Jadi kita juga belajar dari Mazmur 51 bahwa memiliki semangat rendah hati adalah suatu pengorbanan. Untuk menjadi rendah hati, kita harus mengorbankan harga diri kita. Pertama-tama, kita harus mengenali dan membenci kesombongan dalam diri kita yang menghalangi kita untuk membutuhkan Tuhan atau membuat kita dekat dengannya. Sehingga kerendahan hati bisa tumbuh dalam diri kita. Untuk berendah hati, kita harus berani mengakui dosa kita. Menyadari kelemahan diri kita. Dan kejatuhan kita.
kita harus berpegang pada Alkitab suci seperti yang dikatakan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Jadi kerendahan hati bisa mengubah kita. Satu-satunya yang bisa mengubah pola pikir kita tentang kerendahan hati adalah memandang Yesus, mempelajari kehidupan Yesus, memiliki tujuan dalam diri kita untuk menjadi seperti Dia, seperti Yesus, meneladani Yesus. Jadi kita harus belajar melalui cara hidup Yesus yang sederhana. Di dalam Alkitab telah menerangkan begitu banyak cara hidup Yesus. Dia rendah hati dan menjalani jalan ketaatan sampai pada kematiannya di kayu salib. Di Filipi bab 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Melihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang, keberaniannya menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk keselamatan kita semua. Kasih sayangnya kepada kita, dan kasih sayangnya kepada Bapa di surga dan manusia. Apakah kita, saya dan Anda merasa tertarik untuk melihat cara hidup sederhana ini, juga bagaimana bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Melalui sakramen rekonsiliasi, kita belajar banyak bagaimana berendah hati. Ingat, kita juga harus mengoreksi diri kita, kelemahan diri kita. Itu pelajaran yang lalu telah kita katakan, sakramen rekonsiliasi. Itu sangat kita butuhkan. Kita harus jauh dari kejahatan. Tadi yang dari Tawarik itu ya, kita udah baca yang awal pertama. Bahwa kita belajar mencoba berendah hati dengan menceritakan kelemahan dari diri kita sendiri di dalam sakramen pertobatan tersebut. Kadang kita bisa merasa hati terenyuh, sakit, karena teringat kembali masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita berani mengakui dan meminta pengampunan dari Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana mau mengampuni sesama kita. Dalam sakramen pertobatan kita bisa menahan napas, merasa malu. Tapi di balik itu semua, kunci utama adalah kerendahan hati. Karena kita ingat di dalam sakramen rekonsiliasi sana, yang duduk itu imam. Sebenarnya imam itu adalah seorang Yesus yang sungguh-sungguh hadir dalam diri imam tersebut. Jadi dalam saat kita memaparkan segala kelemahan, segala dosa-dosa kita, tidak ada yang perlu kita sembunyikan dalam hati kita. Kita harus terbuka dan hanya berendah hati kita berani mengatakan segala-galanya dan meminta pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan sungguh-sungguh menyesal, dan terkadang bisa kita sungguh menyesal dan menangis di dalam sakramen pengakuan dosa tersebut. Banyak hal-hal yang tersembunyi, yang masa kecil, masa-masa lalu, itu yang banyak yang sekadang-kadang tidak kita ungkapkan keluar saat pengakuan dosa. Jadi kadang-kadang kita bisa teringat kembali, oh saya dulu pernah lakukan ini, oh saya lupa melakukan di dalam sakramen rekonsiliasi. Dan kita bisa kembali kepada
ini ya, Bapak pengakuan untuk melakukan hal tersebut. Setelah selesai rekonsiliasi, kita juga diubah dan menjadi berani untuk menghadapi seseorang atau menelepon kepada orang-orang yang telah kita sakiti atau orang-orang yang telah kita lukai, atau berani melangkah lebih awal pertama untuk membuat perdamaian kepada sesama kita. Ya, banyak kejadian dalam hidup yang tersembunyi yang kita tidak sadari di dalam keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara kita, dan juga dengan kolega kerja kita, dengan teman-teman kita. Kita harus belajar untuk memulai melangkah pertama. Kita harus belajar melangkah, berlomba untuk memulai pertama lebih dahulu, untuk mengerti sesama kita lebih dahulu, untuk mau mencintai sesama kita lebih dahulu, untuk mau mengampuni sesama kita lebih dahulu, untuk mau mengerti sesama kita lebih dahulu, daripada dimengerti, dicintai, dan diampuni, dan pokoknya kita harus lebih dahulu yang pertama, sehingga kita bisa membuat perdamaian dengan yang lain-lainnya. Jadi ini namanya kita harus berani bertindak, memulai yang pertama. Itu semua membutuhkan kerendahan hati. Benar-benar bisa mengubah hidup kita. Berusaha menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, merendahkan diri untuk selalu membaca Alkitab dan berdoa pada Tuhan. Harus ada usaha dan komitmen dari diri kita yang kuat dan stabil. Hal ini akan membangun keyakinan bahwa kerendahan hati dan kepatuhan, ketaatan kita itu akan berhasil. Mengekspresikan kebutuhan dalam hubungan kita dengan sesama, keluarga, anak-anak, pasangan hidup, saudara dan teman-teman orang tua, terutama dalam pernikahan, dalam keluarga, adalah pengubahan diri kita yang luar biasa. Dan kita bisa memberi contoh dan teladan kepada sesama kita atas kehadiran Yesus dalam diri kita. Inilah yang kita belajar dari kerahiman ilahi. Merupakan jalan kehidupan kita. Karena di dalam kerahiman ilahi ditekankan, yaitu sakramen rekonsiliasi, bagaimana kita mengubah hidup kita menjadi baru kembali, dan ekaristi. Kerendahan hati membuat kita tertarik untuk mentaati Tuhan. Ingat, kerendahan hati membuat kita tertarik untuk mentaati Tuhan. Karena kita belajar bahwa Tuhan ingin membawa kita di dalam kesembuhan, kedekatan kita kepadanya, dan cinta kita kepadanya melalui sesama kita. Jadi kita bisa mulai praktekkan beberapa hal itu sendiri dalam kehidupan kita. Lalu kita bisa lihat kembali, dari situ kita belajar masuk kepada ketaatan. Sebenarnya kerendahan hati ini masih ada lagi di bagian lain. Harusnya kerendahan hati dan ketaatan kita masih punya waktu ya. Coba saya selesaikan sedikit. Oke. Sebenarnya ya, dari bacaan yang saya baca ya, di dalam buku hariannya Santa Faustina nomor 1092. Hari ini, ketika keagungan Tuhan menyelimutiku,
jiwaku memahami bahwa Tuhan, meskipun Dia sangat agung, senang dengan jiwa-jiwa yang rendah hati. Sesungguhnya Tuhan berkenan kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Santa Faustina menulis dalam buku hariannya, semakin suatu jiwa yang merendahkan dirinya, semakin besar kebaikan Tuhan yang menghampirinya. Menyatukan dirinya secara erat dengannya, Dia mengangkatnya ke tatahnya. Berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Aku jadi tahu bahwa hanya cinta yang bernilai cinta adalah keagungan. Tidak ada apapun, tidak ada perbuatan yang dapat dibandingkan dengan satu tindakan kasih murni kepada Tuhan. Jadi tentang kerendahan hati, mari kita bisa melihat kebajikan yang mutlak yang diperlukan untuk keselamatan. Bagaimana kebajikan yang diberikan oleh Bunda Maria kepada Santa Faustina, yang tadi itu di nomor berapa, masih ingat? Itu merupakan pertumbuhan yang luar biasa dalam hati Santa Faustina. Jadi di dalam Matius bab 5 ayat 3, Yesus mengajarkan dalam sabda bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di dalam tulisan C.S. Lewis, ia berkata, selama Anda sombong, Anda tidak dapat mengenal Tuhan. Kita harus berusaha menjadi jiwa yang rendah hati. Meski begitu, kerendahan hati dikatakan sebagai salah satu kebajikan yang paling sulit diperoleh. Namun kita harus rendah hati agar bisa berdoa dengan benar. Misalnya, doa kontemplatif yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila hanyalah sebagai secara erat antar sahabat, adalah percakapan penuh kasih antara diri kita dan Tuhan. Percakapan yang menuntut kerendahan hati dari kita. Itu ada tertulis di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2709. Sebagaimana dinyatakan dalam Katekismus, doa kontemplatif adalah ekspresi paling sederhana dari misteri doa. Itu adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah itu hanya dapat diterima dalam kerendahan hati dan kemiskinan. Di Katekismus nomor 2713. Katekismus juga mengajarkan bahwa doa kontemplatif adalah pandangan iman tertuju pada Yesus. Nomor 2715 di dalam penekanan pada aslinya. Kita harus merendahkan hati dan mencari Tuhan dalam semua doa kita. Dalam kerendahan hati kita harus meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Dia, dan mengasihi Dia. Santo Yakobus mengajarkan Allah menentang orang yang sombong, tetapi menganugerahkan kasih karunia
kepada orang yang rendah hati. Yakobus bab 4 ayat 6. Santo Alfonsus Maria de Liguri menegaskan kembali kepada fakta itu. Dia berkata, doanya harus rendah hati. Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberikan rahmat kepada orang yang rendah hati. Doa yang merendahkan diri akan menembus awan, dan dia tidak akan pergi sampai yang maha tinggi melihat. Doa orang yang rendah hati seketika menembus langit dan menghadap tahta Allah, dan tidak akan beranjak dari sana hingga Allah memperhatikannya dan mendengarkannya. Betapapun berdosanya jiwa tersebut, Allah tidak akan pernah memandang rendah yang bertobat, yang mana ia bertobat dari dosa-dosanya. Hati yang menyesal dan rendah hati, Allah tidak akan memandang hina kepadanya. Yang penting ia bertobat dan berendah hati. Kerendahan hati adalah kebajikan yang berharga dalam kehidupan spiritual kita. Iblis sangat membenci kerendahan hati. Dia melarikan diri darinya. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan jiwa yang rendah hati. Ingat selalu kita harus berendah hati sehingga iblis tidak bisa datang kepada kita. Santo Vincentius de Paul berkata, senjata paling ampuh untuk menaklukkan iblis adalah kerendahan hati. Sebab karena dia sama sekali tidak tahu cara menggunakannya, maka dia juga tidak tahu cara mempertahankan diri darinya. Bagus sekali ini. Tuhan bersenang dengan jiwa yang berendah hati. Tuhan sangat senang dengan jiwa yang berendah hati. Suatu saat Santa Faustina mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia ingin disembunyikan dari semua orang kecuali dia, Tuhan. Aku ingin menjadi bunga violet, tersembunyi di rerumputan, tidak dikenal di taman tertutup yang megah, di mana tumbuh bunga lili dan mawar yang indah. Dia menjelaskan bahwa mawar yang indah dan bunga bakung yang indah dapat dilihat dari jauh. Tetapi untuk melihat bunga yang ungu kecil itu, seseorang harus membungkuk rendah, hanya aromanya yang menunjukkannya. Di buku catatan Harian Faustina nomor 591. Santa Faustina ingin jiwanya berakar kuat pada Tuhan. Bapak pengakuannya, Pada Sopoćko, memberitahunya, tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Sudah berapa kita belajar hari ini? Tuhan suka rendah hati. Tuhan senang dengan kerendahan hati. Ini di buku Harian Faustina nomor 270. Suster Faustina menyadari bahwa rahasia mempelajari kerendahan hati yang sejati. Ia menyadari rahasia kerendahan hati yang sejati. Dia menulis, siapapun yang ingin mempelajari kerendahan hati yang sejati harus merenungkan sengsara Yesus. Ketika saya merenungkan sengsara Yesus, saya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang banyak hal yang tidak dapat saya pahami sebelumnya. Suster Faustina memahami bahwa dia hendaknya berusaha untuk meniru dan bahkan menyerupai Yesus.
Tadi di awal juga kita telah belajar banyak bagaimana kita harus meniru kehidupan menyerupai Yesus. Dia melanjutkan dalam buku hariannya, aku ingin menyerupai Yesus. Ya Yesus, aku ingin menyerupai Engkau. Engkau yang disalib, disiksa, dan dihina. Yesus tanamkan dalam hati dan jiwaku kerendahan hatimu. Aku cinta Engkau, Yesus. Dalam buku hariannya Santa Faustina nomor 267. Pada suatu saat ya, pada Sepucko menyuruh Suster Faustina mempraktekkan kerendahan hati tingkat ketiga. Beliau bersabda, seseorang tidak hanya harus menahan diri untuk tidak menjelaskan dan membela diri kita ketika kita dicela karena sesuatu. Namun, seseorang juga harus bersukacita atas penghinaan tersebut. Catatan harian nomor 270. Memang benar Suster Faustina merasakan praktek ini sejak awal kehidupan religiusnya. Ketika suatu hari dia tetap rendah hati dalam suatu pencobaan yang sangat menyakitkan. Kebetulan ketika Suster Faustina masih menjadi postulan yang bekerja di dapur, Suster Marjana Owiszczynska menjadi kesal dan menghukumnya dengan menyuruhnya duduk di atas meja dengan patuh. Suster Faustina dilarang berbicara dan meninggalkan meja. Sementara itu, suster yang lebih tua yang terus membersihkan meja dan dapur. Suster Faustina kemudian menulis tentang rasa malu yang membara yang ia rasakan, terutama karena tidak mampu membela diri. Dan ketika saya sedang duduk di sana, para suster datang dan terkejut menemukan saya duduk di meja dan masing-masing menyampaikan pendapatnya. Yang satu berkata bahwa saya adalah seorang yang pemalas, dan yang lainnya berkata bahwa saya sungguh eksentrik. Suster Faustina sangat menderita. Dia menulis, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak tindakan penyangkalan diri yang harus dilakukan. Saya pikir saya akan mati karena malu. Suster Faustina tentu akan belajar dari pengalamannya, dan dia melanjutkan, Tuhan sering mengizinkan hal-hal seperti itu demi pembentukan batinku. Tetapi dia memberi kompensasi kepadaku atas penghinaan ini dengan penghiburan yang besar. Dia menjelaskan bahwa selama adorasi, dia Suster Faustina melihat Yesus dalam keindahan yang luar biasa. Tuhan dan Juru Selamatnya memandangnya dengan ramah dan berkata, putriku, jangan takut akan penderitaan. Aku bersamamu. Buku hariannya nomor 151. Kata-kata Yesus menembus hatinya dengan penghiburan yang luar biasa. Jadi kita belajar untuk merenungkan, kita belajar banyak tentang kerendahan hati, dan itu semua dari orang-orang kudus. Seperti Santo Agustinus berkata, kerendahan hati adalah dasar dari semua kebajikan lainnya. Oleh karena itu, di dalam jiwa yang tidak memiliki kebajikan ini, tidak ada kebajikan lain kecuali
yang tampak belaka. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya rendah hati? Bolehkah saya berdoa agar mendapatkan kerendahan hati tersebut? Santa Faustina menulis, "Ya Yesusku, tidak ada yang lebih baik bagi jiwa selain penghinaan. Dalam kehinaan terdapat rahasia kebahagiaan. Ketika jiwa menyadari bahwa pada dirinya sendiri ia hanyalah kemalangan dan ketiadaan, dan bahwa segala kebaikan yang dimilikinya adalah anugerah dari Tuhan. Ketika jiwa melihat bahwa segala sesuatu diberikan secara cuma-cuma, dan bahwa satu-satunya yang dimilikinya hanyalah kesengsaraannya sendiri. Inilah yang menopangnya dalam tindakan terus-menerus dalam sujud rendah hati di hadapan keagungan Tuhan. Dan Tuhan melihat jiwa dalam watak seperti itu, mengejarnya dengan rahmat-Nya. Ketika jiwa terus membenamkan dirinya lebih dalam ke dalam jurang ketiadaan dan kebutuhannya, Tuhan menggunakan kemahakuasaannya untuk meninggikannya. Jika ada jiwa yang benar-benar bahagia di dunia, maka yang ada hanyalah jiwa yang benar-benar rendah hati. Pada awalnya, cinta diri seseorang sangat menderita karena hal ini. Tetapi setelah jiwa berjuang dengan berani, Tuhan memberinya banyak cahaya yang dengannya ia dapat melihat betapa buruk, penuh tipu daya segala sesuatunya. Hanya Tuhan yang ada di hatinya. Jiwa yang rendah hati tidak menaruh kepercayaan pada dirinya sendiri, namun menaruh seluruh keyakinannya pada Tuhan. Tuhan membela jiwa yang rendah hati dan membiarkan dirinya masuk ke dalam rahasia-rahasianya. Dan jiwa berdiam dalam kebahagiaan tak tertandingi, yang tak seorang pun dapat memahaminya. Dari catatan harian Santa Faustina nomor 593. Santo Fransiskus dari De Sales mengingatkan kita, rasa senang pada teguran dan teguran menunjukkan bahwa seseorang menyukai kebajikan-kebajikan yang bertentangan dengan kesalahan-kesalahan yang kepadanya ia dikoreksi dan ditegur. Oleh karena itu, merupakan tanda besar kemajuan dalam kesempurnaan. Santo Agustinus menunjukkan kesombonganlah yang mengubah malaikat menjadi setan. Kerendahan hatilah yang menjadikan manusia seperti malaikat. Itu adalah kata-kata yang kuat untuk direnungkan dalam hati kita semua. Sebagai yang telah kita bahas tadi di atas, Santa Faustina juga mengatakan bahwa ia belajar kerendahan hati yang sejati ketika merenungkan sengsara Yesus. Jadi kita lakukanlah yang terbaik untuk meluangkan waktu kita selama minggu ini untuk merenungkan sengsara Yesus. Jadi tindakan yang penuh kasih, luangkan waktu untuk dengan penuh doa mempertimbangkan tindakan belas kasih yang dapat kita lakukan terhadap seseorang yang telah mempermalukan kita dalam beberapa cara. Saya kira kita semua juga mengalami hal tersebut dalam hidup kita. Atau bila amal kasih sayang tersebut karena
ada sebab apapun tidak dapat kita berikan kepada orang yang menjadi sumber kehinaan pada diri kita, maka berikanlah amal kasih itu secara sembunyi-sembunyi kepada orang yang kita lihat membutuhkannya dan tidak menaruh curiga padanya, orang yang kita perlu membantunya. Katakan kepada Yesus bahwa kita melakukannya karena kasih sayang kepadanya. Jadi jangan menunggu melakukan perlakuan baik itu tertunda. Lakukanlah itu segera mungkin. Jadi kita bisa melihat bagaimana untuk mengakhiri ini, kita juga akan melihat bahwa Yesus mencintai orang yang rendah hati. Kita doa bersama, Yesus yang Maha Penyayang, Engkau mencintai orang yang rendah hati. Tolong jadikan hatiku rendah hati dan penuh kasih sayang seperti milik-Mu. Bunda Maria, ajarilah aku kerendahan hati. Santa Faustina, doakanlah aku. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Minar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sungguh indah